Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan hari ini kita akan kita berjumpa lagi dalam chapel kita di hari ini. Dan sebelum kita memulai, menurut saya patutnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya kita semua terus dimampukan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab. Bapak Ibu guru mungkin dalam mengajar, mempersiapkan administrasi, dan anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas, mengikuti setiap sesi-sesi yang diadakan. Mari kita mulai chapel kita di hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyi sebuah lagu. Kiranya lagu ini boleh menjadi lagu untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai chapel kita di hari ini. Mari kita angkat satu pujian. My heart is filled with thankfulness. My heart is filled with thankfulness to Him who bore my pain, who plumbed the depths of my disgrace and gave me life again, who crushed my curse of sinfulness and clothed me in His light, and wrote His law of righteousness with power upon my heart. My heart is filled with thankfulness to Him who walks beside, who floods my weaknesses with strength and causes fears to fly, whose every promise is enough for every step I take, sustaining me with arms of love and crowning me with grace. My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on earth is given by the King, so I will give my life, my all, to love and follow Him, to love and follow Him. Kiranya lagu tadi boleh memberkati kita, dan mari kita berdoa untuk membuka chapel kita di hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami, dan ketika kami berada di tempat ini untuk menyaksikan chapel bersama-sama di pagi hari ini, kami percaya itu adalah bagian daripada penyertaan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai sepanjang chapel ini.
kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, terus hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan sekali lagi chapel ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Endro Mewengkang. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi sebuah lagu lagi yang berjudul Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Selamat pagi anak-anakku, putra-putri SMP dan SMA di Harapan Holland Village. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita kembali kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami agungkan melalui Putramu Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami memohon hadirlah di hati kami, agar ketika firman ini berusaha untuk kami pelajari,
bukan interpretasi kami secara pribadi ya Tuhan yang memampukan kami untuk melihat ini, melainkan pewahyuan dari Roh Kudus yang hadir di dalam hati kami. Berbicaralah ya Tuhan lewat hamba-Mu, agar kebenaran-Mu ini bisa memerdekakan kami dan membawa kami untuk hidup di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang akan Pak Andrew bagikan hari ini, Pak Andrew ingin kita melihat sebuah kasus atau peraturan yang diberlakukan di beberapa negara. Jadi di beberapa negara diperlakukan umur batas di mana orang-orang diperbolehkan mengkonsumsi alkohol dan orang-orang tidak diperbolehkan mengkonsumsi alkohol. Misalnya pada sebuah negara umur 21 adalah batas di mana orang dapat mengkonsumsi alkohol, sehingga di bawah umur 21 masyarakat tidak diizinkan mengkonsumsi alkohol. Pertanyaannya, mengapa bisa ada peraturan itu? Apa yang menjadi concern di balik peraturan itu? Apakah nilai yang terkandung pada alkoholnya, maksud saya, apakah semerta-merta karena alkohol buruk atau karena efek atau dampak yang akan diberikan alkohol? Dan mengapa adults atau mengapa orang dewasa yang kira-kira diberikan kepercayaan atau diperbolehkan untuk mengkonsumsi alkohol, sementara anak-anak tidak diperbolehkan? Apa perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak? Itu pertanyaan yang ingin Pak Andrew ajukan ketika kita membaca bagian firman Tuhan. Bukan karena Pak Andrew ingin membahas alkohol di sini, tetapi karena ada satu bahasa di dalam puisi yang digunakan oleh Nabi Yesaya untuk menggambarkan dosa atau keburukan yang terjadi di bangsa Israel bagian utara pada saat itu. Sebelum Pak Andrew menjelaskan, sebelum Pak Andrew membagikan konteks yang terjadi dalam kitab Yesaya atau bangsa Israel bagian utara pada saat itu, mari kita sama-sama membaca dan membuka dan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-28 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi, Yesaya 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, nubuat terhadap Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan mengempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu, Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian, dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Nah, mungkin kalian bertanya, mengapa Pak Andrew sebelum membaca firman Tuhan memulai dengan membahas sebuah peraturan tentang minum alkohol atau peraturan tentang yang mengkonsumsi alkohol. Itu karena Pak Andrew ingin membahas mengenai suatu dosa yang menjadi concern di dalam kitab Yesaya pasal 28, khususnya bagian ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mengapa Nabi Yesaya di dalam puisinya menggambarkan dosa itu seperti dosa pemabuk atau drunkard, ya? Apa yang sedang mau dibahas oleh Nabi Yesaya? Nah,
Pak Andrew sudah memberikan highlight mengenai kata-kata yang perlu kita gunakan agar bisa memberikan petunjuk kepada kita sebenarnya apa yang ingin Nabi saya sampaikan di sini. Kita perlu ketahui bahwa pasal 28 sampai pasal 33 nanti itu berbicara mengenai 6 kutuk. Jadi sekali lagi pasal 28 sampai pasal 33 itu berbicara mengenai 6 kutuk yang Nabi Yesaya sampaikan bukan hanya kepada Israel bagian utara. Ya berarti secara khusus berbicara mengenai sebagian besar suku-suku yang ada di Israel bagian utara. Mr. Andrew lupa exactly berapa, 10 atau 11. Dan ada juga kutuk yang diberitahukan kepada Israel bagian selatan atau pada suku Yehuda secara khusus waktu itu. Nah, kenapa diberitahukan 6 kutuk ini? Nah, berarti situasi bangsa Israel waktu itu, yang waktu itu sudah terpecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, itu sudah berada pada titik di mana Nabi Yesaya di dalam penyampaian puisinya berarti itu sudah sebuah dosa yang sudah sangat urgent, sehingga peringatan yang disampaikan sudah berupa bukannya peringatan bahkan sudah kutuk ya, 6 woes. Itulah situasi, garis besar mengenai Yesaya 28 sampai 33. Nah, berarti ini adalah kutuk yang pertama. Ya, kutuk yang pertama yang ditujukan kepada Samaria, berarti Israel bagian utara. Oke, kata pertama yang mungkin kita bisa perhatikan itu adalah pemabuk Efraim. Nah, sebelum Pak Andrew gambarkan apa yang dimaksud dengan pemabuk, kita melihat dulu ya, Efraim. Efraim ini siapa sebenarnya? Nah, ketika Nabi Yesaya misalnya address atau ketika menyampaikan sesuatu, kemudian memberikan label atau nama Israel, bisa secara kolektif berarti Israel bagian utara saja, atau bisa secara kolektif juga menggambarkan Israel, kedua-dua Israel, utara dan selatan. Nah, tetapi ketika Nabi Yesaya address menggunakan kata Efraim, itu sebenarnya sedang menunjuk kepada suku yang paling besar yang berada di Israel bagian utara. Jadi Efraim itu adalah, kalau mau ditelisik, sebenarnya Efraim adalah anak dari Yusuf ya, yang juga menjadi salah satu suku terbesar di kerajaan Israel waktu itu, dan mewakili Israel bagian utara. Kemudian jika berbicara mengenai Samaria, Pak Andrew sepertinya sudah pernah membahas ini. Kerajaan Samaria itu adalah, Samaria itu melambangkan kota besar yang berada di Israel bagian utara atau capital city-nya. Nah, Pak Andrew tidak ingin terlalu lama membahas detail-detail ini. Selanjutnya, figure of speech yang terdapat di dalam Yesaya 28 juga ada pemabuk yang nanti akan Pak Andrew jelaskan. Jadi orang-orang yang ada di Efraim itu digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai pemabuk. Nah, ini apa maksudnya? Itu yang akan Pak Andrew jelaskan nanti. Kemudian ada figure of speech, bunga layu di perhiasan kepala. Nah, itu diulang berkali-kali. Bunga layu di perhiasan kepala. Kemudian ada juga figure of speech yang selanjutnya yang diulang 2 kali, kota yang terletak tinggi di bukit dan lembah. Kota yang terletak tinggi di bukit dan lembah. Sebenarnya apa yang mau dimaksud di sini? Nah, Pak Andrew jelaskan dulu mengenai pemabuk ya. Kenapa Nabi Yesaya menggambarkan mereka sebagai pemabuk. Nah, jadi sebenarnya Nabi Yesaya sedang menggambarkan. Jadi kerajaan Israel bagian utara, waktu mereka berpisah dengan Israel bagian selatan, mereka sebenarnya sudah menjadi kerajaan yang waktu itu lebih menerima akan pengunjung-pengunjung yang datang di Israel bagian utara, terutama di kota Samaria. Dan bukan hanya menerima, jadi mereka menjamu, mereka membangun koalisi yang pada saat itu ketika sudah membahas koalisi, mereka juga akhirnya mengikuti praktek-praktek yang sudah yang waktu itu praktek-praktek dan nilai-nilai yang waktu itu dianut oleh misalnya kerajaan yang lain. Hanya atas dasar misalnya hubungan yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan ini misalnya. Nah, sehingga praktek yang dibangun waktu itu, praktek yang waktu itu ada di kota Samaria itu sebenarnya praktek-praktek yang betul-betul korup, terutama yang dipraktekkan oleh leader-leadernya. Nah, jadi misalnya ada 2 kerajaan, ada kerajaan yang membangun hubungan koalisi dengan kerajaan Israel bagian utara. Nah, ketika mereka membangun koalisi dengan Israel bagian utara,
sebelum mereka jatuh di praktek-praktek yang jahat ini, seperti misalnya apa? Pesta pora. Sebenarnya bukan pesta poranya sih, tetapi apa yang terjadi setelah pestanya. Misalnya ketika mereka diri mereka itu terkonsum oleh indulgence yang membuat mereka menjadi tidak sadar dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Misalnya mereka dikuasai oleh alkohol, mereka dikuasai oleh nafsu mereka dikuasai oleh keinginan daging, sehingga praktek-prakteknya mereka apa yang muncul di situ? Ada greedy, ada lust, ada tindakan-tindakan seksual yang sebenarnya sudah Tuhan atur di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam peraturan yang bangsa Israel miliki. Itu tidak menggambarkan mereka sebagai imamat yang rajani seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, ketika bangsa Israel bagian utara terutama di-rebuke oleh Yesaya karena dosa-dosa misalnya yang berupa imoralitas yang berhubungan dengan seks atau praktek-praktek kepemimpinan yang tidak memperhatikan hak-hak orang kecil. Sebenarnya itu adalah dosa begitu. Tetapi ada dosa yang membuat akhirnya ini sudah keterlaluan gitu. Bangsa Israel rasa-rasanya sudah tidak mengindahkan dan tidak menganggap, saya bisa menggunakan kata tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhannya mereka. Mungkin mereka mengatakan Tuhan sebagai Tuhannya mereka, tetapi dalam prakteknya mereka tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhannya mereka. Dan ini yang digambarkan Yesaya sebagai kemabukan, ya. Jadi pemimpin-pemimpin Israel itu sangat sombong. Dalam satu translation yang lain, NIRV, pemimpin Israel secara langsung, secara khusus itu menuliskan bahwa bukan hanya bangsa Israel yang berdosa, tetapi ini sudah terlalu parah. Pemimpinnya itu sombong, dan kesombongan ini yang dikaitkan dengan kemabukan. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa sombong seperti itu? Nah, Pak Andrew, kembali ke bagian hubungan koalisi yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Nah, ketika ada kerajaan yang membuat koalisi, dalam konteks ini misalnya kerajaan Israel bagian utara, koalisi yang bangsa Israel lakukan itu, kan kalau misalnya saya mau berbisnis dengan Anda, saya harus memiliki sesuatu yang menguntungkan untuk Anda, begitu. Pertanyaannya berarti apa yang bangsa Israel miliki untuk bisa tawarkan kepada bangsa yang lain, begitu. Ya, mereka punya, waktu itu bangsa Israel bagian utara itu memiliki agriculture yang baik waktu itu. Mereka memiliki hasil tanah yang baik yang dapat menjadi dasar ketika mereka membangun koalisi dengan bangsa yang lain. This is what we have, this is what we can offer, seperti itu. Nah, dan bangsa Israel waktu itu take pride in that, sehingga ketika mereka sudah terlalu terjerumus di dalam nilai-nilai yang sebenarnya dimiliki atau dipertahankan oleh forefathers, bangsa Israel waktu itu sekali lagi tidak mengindahkan itu, begitu. Sudah kepala mereka sudah tertutupi, sudah bukan hanya ternodai ya, seakan-akan buta dengan yang mana yang realitas, yang mana yang sebenarnya menjadi siapa diri mereka, seperti itu. Nah, mereka lupa realitas bahwa Tuhan sudah pernah hadir sebagai Allah, bukan sudah pernah, dan terus hadir sebagai Allah bangsa Israel. Dialah Allah yang punya covenant dengan Abraham, dan Allah yang sudah menyelamatkan mereka, dan harusnya they take that into account, sehingga ketika mereka membuat keputusan itu hadir. Mereka menganggap Tuhan, mereka membawa Tuhan. Keputusan mereka itu menjadi keputusan mereka itu spirit led, di mana Tuhan hadir dan menjadi bagian besar dari pertimbangan mereka ketika mereka mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Pak Andrew bicara keputusan. Sebenarnya keputusan apa yang waktu itu bangsa Israel Utara ambil? Nah, yang menjadi parah begini. Ketika bangsa Israel waktu itu akan ceritanya berantem dengan bangsa yang lain, mereka bukan mencari perlindungan di dalam Tuhan, melainkan mereka membangun koalisi dengan bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir, coba sebentar kita pikirkan. Siapa mereka? Nah, kita ingat ya bahwa Indonesia, bangsa Israel waktu itu pernah dijajah, berada dalam perbudakan
bangsa Mesir. Pak Andrew tidak perlu ulang ceritanya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa bangsa Israel bisa kembali membangun koalisi dengan bangsa Mesir? Nah, di dalam dunia politik, anak-anak kalian perlu tahu bahwa the enemy of my enemy is my friend. Jadi ketika bangsa Israel akan melawan waktu itu, mereka akan diserang oleh Assyria yang dalam 3 tahun, yang mana kita bersama-sama sudah tahu bahwa bangsa Israel akan take captive oleh bangsa Assyria, seperti itu. Dan waktu itu Assyria juga, karena mereka waktu itu terlalu powerful, bangsa Assyria atau Asyur terlalu powerful, mereka itu berusaha untuk menjajah bukan cuma Israel, tapi bangsa-bangsa yang lain. Yang mana waktu itu Mesir juga menjadi salah satu tujuan dari bangsa Asyur. Dan sehingga Asyur ini menjadi musuh Mesir. Jadi sekali lagi, the enemy of my enemy is my friend. Nah, waktu itu makanya Israel mengajak koalisi, mengajak bangsa Mesir untuk menjadi koalisinya untuk melawan bangsa Asyur. Nah, kenapa ini menjadi dosa yang besar? Kenapa ini menjadi sesuatu yang dikonfrontasi oleh Nabi Yesaya? Nah, sekali lagi, kalau Pak Andrew perlu simplifikasi atau membuat ini menjadi simple, ya jawabannya karena bangsa Israel atau pemimpin-pemimpinnya waktu itu, saya kesulitan untuk mengatakan bahwa mereka tidak menghinakan Tuhan lagi atau seperti apa. Tapi poin saya adalah saya berani untuk mengatakan bahwa keputusan yang mereka ambil itu bukan lagi keputusan yang melibatkan Tuhan. Keputusan yang meminta Tuhan hadir untuk mendiscern apakah keputusan mereka untuk meminta bantuan supaya mereka mendapatkan keamanan waktu itu. Keamanan waktu itu yang menjadi concern dari bangsa Israel bagian utara. Itu adalah keputusan yang tepat. Jadi apa yang Pak Andrew maksud dengan pertanyaan Pak Andrew di bagian awal? Ketika kita membahas tentang kemabukan sebagai sebuah dosa, ketika kita membahas tentang peraturan itu. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi alkohol, sebenarnya riset-riset menunjukkan bahwa awal orang-orang yang baru belajar mengkonsumsi alkohol sebenarnya tidak akan suka dengan efek yang akan diberikan oleh alkohol seperti itu. Karena efek-efeknya itu sejujurnya itu tidak mengenakan memang di tubuh orang-orang pada awalnya. Namun salah satu efek lain yang diberikan oleh alkohol adalah hilangnya kontrol dalam diri kita, hilangnya kurangnya kesadaran kita, terutama kemampuan kita ketika kita mengambil keputusan itu tidak lagi didasarkan kepada pemikiran yang matang, sehingga kita tidak take into account, kita tidak mempertimbangkan lagi hal-hal yang sebenarnya penting ketika orang berpikiran waras untuk membuat judgmentnya terhadap sesuatu. Ada begitu banyak pertimbangan yang diletakkan. Tetapi orang-orang yang dikatakan mabuk, orang-orang yang dikatakan orang mabuk itu bukan berarti orang yang minum alkohol. Orang mabuk itu adalah orang-orang yang hidupnya sudah dikonsumsi oleh kemabukan, sehingga atau hal-hal yang lain, sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan yang mana dunia real, yang mana yang sebenarnya ilusi mereka begitu. Sehingga itulah situasi orang mabuk. Sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang mohon maaf Pak Andrew menggunakan kata ini, keputusan yang bodoh seperti itu. Kita tidak perlu membahas bagian itu. Saya percaya, Pak Andrew percaya, kalian sudah paling tidak memiliki pengalaman di mana kalian melihat bahwa orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kemabukan, dikuasai oleh hal-hal duniawi, kemudian mereka adalah orang-orang yang kalian bisa mencari contoh ketika mereka mengambil keputusan, ketika orang-orang tersebut mengambil keputusan mereka adalah keputusan yang biasanya membawa mereka pada hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Banyak film-film yang menunjukkan itu. Banyak bukti-bukti di koran yang menunjukkan bahwa kemabukan membawa kepada sesuatu hal. Terus hubungannya dengan ini apa?
hubungannya dengan ini adalah seperti ini. Orang Israel atau pemimpinnya pada saat itu dianggap mabuk karena mereka tidak lagi bisa membedakan. Mereka tidak lagi bisa melihat bahwa Tuhan yang pernah hadir, Tuhan yang sudah membuktikan dirinya di dalam sejarah waktu itu, hadir sebagai Allah orang Israel, hadir sebagai Allah yang memegang janjinya kepada bangsa Israel, itu tidak lagi di take into account oleh waktu itu khususnya bangsa Israel atau Samaria ya. Bangsa Israel bagian utara atau Samaria saat itu. Sehingga ketika mereka membuat koalisi dengan bangsa Mesir, itu adalah sebuah kesalahan yang sudah terlalu fatal. Karena apa? Keselamatan mereka tidak lagi mereka landaskan kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, melainkan dilandaskan kepada apa? Apa yang mereka miliki. Sehingga digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai, kalian sudah kehilangan akal sehat. Orang yang kehilangan akal sehat itu dianggap seperti orang yang mabuk. Sehingga ketika kita melihat kata-kata yang atau figure of speech yang digunakan oleh Nabi Yesaya di situ seperti bunga layu di perhiasan kepala. Bunga layu di perhiasan kepala ini apa yang sebenarnya mau dibahas? Bunga layu di perhiasan kepala itu semacam mahkota. Berarti sesuatu sesuatu yang berharga yang ada di kepala yang dapat dipertontonkan. Apa yang dapat dipertontonkan Samaria? Nah, itu dilanjutkan dengan kota yang terletak tinggi di bukit dan lembah. Itu keindahan kota dan produksi atau waktu itu produk agriculture yang Pak Andrew bahas waktu itu. Produksi tanah yang waktu itu mereka punya yang dapat mereka banggakan. Tidak ada lagi itu dapat mereka banggakan. Kenapa? Karena di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Tuhan mengatakan bahwa kalian akan tetap kalah. Tuhan sudah memilih agennya, Tuhan sudah memilih agennya untuk mengalahkan kalian bangsa Efraim dan membuat mereka tahu bahwa apapun yang kalian anggap penting, they're all gonna be vanished. They're all gonna be in vain. Mahkota kemegahan yang mereka anggap megah, apa yang mereka miliki waktu itu semua akan hilang. Kota-kota yang subur akan menjadi seperti pohon ara. Jadi sebenarnya apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Inti yang ingin Pak Andrew sampaikan adalah when God is not being taken into account, when we make decisions, ketika kita mengambil sebuah keputusan kita, ketika kita bergumul dan mengambil keputusan, dan yang tidak kita andalkan itu adalah Tuhan, kita terlalu mengandalkan apa yang kita miliki, apa yang selama ini kita banggakan, apapun itu misalnya, kekayaan kita, uang kita, posisi kita, relasi kita, apapun itu. That is not God. Mungkin kita sedang mabuk. Mungkin kita lupa realita bahwa sekalipun Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir di dalam hati kita, dan Tuhan yang selama ini sudah menolong dan membawa kita hidup hingga saat ini. Dengan penyertaan Tuhan, dengan provisionnya Tuhan, kita bisa hidup dan kita bisa berinteraksi dan melakukan apa yang bisa kita lakukan hingga saat ini. Dan ketika Tuhan itu keluar dari pertimbangan-pertimbangan kita, ketika Tuhan tidak ada di dalam otak kita ketika kita membuat pertimbangan, kita mungkin dapat mengidentifikasi diri kita seperti bangsa Israel bagian utara. Kita mungkin adalah pemabuk. Kita tidak tahu lagi yang mana yang merupakan realita kita sebenarnya dan mana yang sebenarnya merupakan ilusi. Sehingga ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan. Siapa Tuhan sebenarnya untuk kita? Biarlah melalui sharing Pak Andrew di pagi hari ini, kita terus merenungkan bahwa kehadiran Tuhan, bahwa kemahakuasaan Tuhan, bahwa apapun semua atribut yang Tuhan miliki dan relasi yang kita miliki dengan Tuhan, let's take that into account. Mari kita ambil itu, mari kita terus taruh itu sebagai pertimbangan yang paling utama
ketika kita sedang berada dalam situasi-situasi sulit, ketika kita sedang membuat pilihan-pilihan yang sulit. Karena Tuhan rindu di dalam rekonsiliasi yang sudah Tuhan Yesus lakukan melalui mati di kayu salib. Kita bisa berada dalam communion dan relasi yang benar dengan Allah. Kita bisa bergantung kepada Allah. Silakan anak-anakku, kalian boleh Pak Andrew ajak untuk berefleksi dengan pertanyaan, kapan atau di keputusan-keputusan mana saya hanya mengandalkan pengetahuan, kekayaan, relasi, atau apapun itu yang bukan Tuhan ketika saya membuat keputusan. Area apa itu? Dan kita berdoa biarlah Tuhan terus memurnikan hati kita, sehingga kita dapat melihat keberdosaan kita, dan Tuhan boleh memampukan kita untuk terus bergantung pada Tuhan dan menjadikan Dia Tuhan, karena Ia memang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami terus diingatkan bahwa terkadang kami seperti bangsa Israel. Terkadang kami terlalu dibutakan oleh apa yang kami miliki. Apapun itu ya Tuhan. Kekayaan kami, harta yang kami miliki, relasi kami dengan orang lain, atau kepintaran kami, apapun itu, yang mana itu bukanlah Engkau. Bantu kami untuk tidak melandaskan keputusan-keputusan kami terhadap apa yang kami miliki, melainkan kami menuhankan-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami mengambil keputusan, kami bergumul, kami menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi hati Tuhan. Bantu kami melihat apakah kami adalah pribadi yang tidak menuhankan-Mu, yang tidak menempatkan Engkau di dalam posisi-Mu sebagai Tuhan yang memiliki kami ya Tuhan. Bantu kami untuk melihat keberdosaan kami. Berikan kami anugerah itu, agar kami boleh hidup di dalam terang-Mu, di bawah cahaya-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan dan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.